Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Salwa Tanjung dari grup 5 Praktikum Pengujian Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video responsi dengan judul Flashpoint. Yang pertama yaitu judul praktikum. Judul praktikum kali ini adalah flashpoint atau titik nyala. Dengan tujuan praktikum yang pertama dapat menjelaskan pengertian flashpoint atau titik nyala dan dapat menjelaskan prinsip percobaan pengujian flashpoint. Yang kedua dapat menentukan titik nyala dari suatu produk minyak bumi. Selanjutnya yang dimaksud dengan flashpoint, flashpoint itu adalah suhu terendah di mana suatu produk minyak bumi akan menyala jika terkena percikan api dan akan padam dengan cepat. Yang ketiga yaitu prinsip pengujian flashpoint, yaitu dengan cara suatu sampel minyak bumi dipanaskan dengan pemanas yang konstan sehingga terjadi penguapan. Lalu uap tersebut akan menyala dan terjadi percikan api jika terkena test flame. Selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan dari flashpoint dan firepoint, di mana firepoint sendiri merupakan kelanjutan dari flashpoint, yaitu flashpoint sendiri merupakan suhu terendah suatu produk minyak bumi akan menyala apabila dipanaskan, sedangkan firepoint adalah suhu terendah suatu produk minyak bumi akan menyala dan terbakar secara terus-menerus jika dipanaskan. Yang kelima yaitu flashpoint produk minyak bumi akan berbahaya apabila produk minyak bumi tersebut memiliki suhu flashpoint yang sangat rendah, yaitu lebih rendah dari suhu ambien, di mana produk minyak bumi tersebut akan sangat mudah terbakar. Yang keenam, fungsi penentuan flashpoint dan firepoint sendiri adalah untuk mengetahui dan menentukan seberapa mudah produk minyak bumi tersebut menguap dan terbakar sehingga meningkatkan keamanan kerja dan mengurangi resiko kebakaran. Penggolongan bahan bakar berdasarkan titik nyala terbagi dua, yaitu bahan bakar cair yang mudah menyala dengan titik nyala di bawah 37,8 derajat Celcius dengan tekanan uap tidak lebih dari 2,84 kg per cm kuadrat, dan terbagi lagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas 1A dengan titik nyala di bawah 22,8 derajat Celcius dengan titik didih di bawah 37,8 derajat Celcius. Yang kedua kelas 1B dengan titik nyala di bawah 22,8 derajat Celcius dan titik didih sama dengan atau lebih dari 37,8 derajat Celcius. Yang ketiga kelas 1C di mana titik nyalanya sama dengan atau lebih dari 22,8 derajat Celcius dengan titik didihnya di bawah 60 derajat Celcius. Yang kedua yaitu bahan bakar cair yang mudah terbakar dengan titik nyalanya sama dengan atau lebih dari 37,8 derajat Celcius. Terbagi lagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas 2A dengan titik nyala sama dengan atau lebih dari 37,8 derajat Celcius dengan titik didih di bawah 60 derajat Celcius. Yang kedua kelas 2B dengan titik nyala sama dengan atau lebih dari 37,8 derajat Celcius dengan titik didih di bawah 93 derajat Celcius. Yang ketiga kelas 2C dengan titik nyala sama dengan atau lebih dari 93 derajat Celcius. Soal yang ke-9 yaitu terdapat 3 macam alat uji titik nyala atau flashpoint suatu produk minyak bumi. Yang pertama itu alat uji cawan terbuka Cleveland dengan standar ASTM D9390. Yang kedua alat uji cawan tertutup Penske Martin dengan ASTM D9280. Dan yang ketiga alat uji cawan tertutup Abel dengan standar 170/75. Yang kesembilan, bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu produk minyak bumi dengan peralatan yang digunakan yang pertama yaitu Automatic PMCC Flashpoint Analyzer Apparatus. Yang kedua test flame, yang ketiga LPG dan regulator, serta yang terakhir korek api atau pemantik. Yang terakhir yaitu prosedur pengujian flashpoint suatu produk minyak bumi. Yang pertama yaitu persiapan alat. Persiapan alat yang pertama yaitu bersihkan mangkuk menggunakan cleaning solvent atau dengan sampel selanjutnya. Lalu masukkan mangkuk ke dalam kontainer selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu keluarkan dari kontainer dan dinginkan pada suhu ruang atau minimal 20 derajat dari suhu flashpoint yang diinginkan. Setelah itu isi sampel ke dalam mangkuk sampai tanda batas. Lalu masukkan mangkuk ke dalam kontainer dan pasang sensor di atas mangkuk. Yang terakhir pengujian alat, yaitu yang pertama hidupkan alat dengan